Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Narbia dengan NIM 230404500020, kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori belajar, yaitu behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Konsep dasar dari teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioristik berfokus pada peran pembelajaran dalam menjelaskan perilaku manusia, dan itu terjadi melalui rangsangan stimulus yang dihasilkan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum mekanistik. Asumsi dasar teori perilaku ini adalah bahwa perilaku sepenuhnya ditentukan oleh aturan dan dapat diprediksi. Menurut teori ini, yang terlibat dalam perilaku tertentu karena mereka telah belajar melalui pengalaman masa lalu untuk mengasosiasikan perilaku tersebut dengan imbalan atau hadiah. Orang tersebut menghentikan perilakunya mungkin karena perilaku tersebut tidak diberi imbalan atau perlu dihukum. Karena semua perilaku, baik yang bermanfaat maupun yang merusak, adalah perilaku yang dipelajari. Selama belajar, siswa harus dikerahkan untuk aktif bergerak, mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri, dan dengan bantuan orang dewasa lain berdasarkan pengalaman belajarnya. Hal ini disebut belajar melalui inquiry terbimbing. Pendekatan psikologi ini lebih mengutamakan observasi perilaku dalam mempelajari individu daripada melihat ke dalam tubuh atau menilai keingintahuan orang. Behavioristik menginginkan psikologi menjadi pengetahuan ilmiah yang dapat dilihat secara objektif. Informasi yang diperoleh dari introspeksi diri dianggap tidak objektif. Jika ingin mempelajari jiwa manusia, mengamati perilaku yang muncul, maka akan mendapatkan informasi yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi behavioristik sebenarnya adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Selain Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Prancis, dan Rusia. Sejarah singkat teori behavioristik. Teori behavioristik lahir pada abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap pendekatan psikologi sebelumnya yang lebih menekankan pada proses mental dan kesadaran. Pada masa itu, para tokoh seperti Ivan Pavlov, John B. Watson, dan Skinner mengembangkan teori-teori yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur dalam memahami manusia dan hewan. Pavlov meneliti respon refleks pada anjing, Watson melakukan peran pengalaman dalam bentuk perilaku manusia, sedangkan Skinner mengembangkan teori operating conditioning yang menyoroti hubungan antara tindakan dan konsekuensinya dalam membentuk perilaku. Dengan demikian, teori behavioristik dapat mengubah landasan pemahaman psikologi dari fokus pada proses mental ke fokus pada perilaku terukur dan pengaruh lingkungan eksternal. Implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembangan. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan Skinner. Skinner mengembangkan model pembelajaran yang disebut teaching machine yang memberikan feedback kepada peserta didik bila memberikan jawaban benar dalam setiap tahapan dari pertanyaan tes, bukan sekadar feedback pada akhir tes. Yang kedua yaitu teori kognitif. Konsep dasar teori kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui atau knowing, yang dalam arti luas berarti memperoleh, mengorganisasikan, dan penggunaan pengetahuan. Sederhananya, keterampilan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam berpikir lebih kompleks, serta penalaran dan pemecahan masalah. Namun ada beberapa aspek yang mempengaruhi tumbuh kembang individu. Sama
seperti aspek perkembangan lainnya. Kemampuan kognitif individu juga berkembang secara bertahap. Secara sederhana, pada buku karangan Desmita 2009 bahwa keterampilan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk berpikir lebih rumit dan kemampuan menalar serta memecahkan masalah. Dengan mengembangkan keterampilan kognitif tersebut sangat memudahkan individu memperoleh pengetahuan umum yang lebih luas sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan. Kognitif berhubungan dengan inteligensi. Kognitif lebih bersifat pasif atau statis, yaitu potensi atau daya untuk memahami sesuatu, sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif, yaitu realisasi atau perwujudan daya atau potensi itu dalam bentuk tindakan atau perilaku. Potensi kognitif ditentukan pada saat pembuahan, yaitu bertemunya sperma dan sel telur. Namun disadari atau tidaknya, perilaku kognitif tersebut tergantung pada lingkungan dan peluang yang ditawarkan. Potensi kognitif bersifat bawaan sejak lahir atau merupakan faktor keturunan yang menentukan batas atau batas maksimal tingkat perkembangan kecerdasan. Kognitif adalah proses berpikir, yaitu kemampuan individu dalam mengasosiasikan dan mengevaluasi, mempertimbangkan suatu peristiwa atau kejadian. Proses kognitif mengacu pada tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menjadi ciri seseorang dengan berbagai minat, terutama ide pembelajaran. Setiap individu berpikir menggunakan akalnya. Inteligensilah yang menentukan apakah suatu masalah dapat diselesaikan dengan cepat atau tidak. Kecerdasan merupakan kapasitas mental tertinggi manusia. Tingkat kecerdasan dapat membantu individu dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam hidupnya. Individu mempunyai kecerdasan sejak lahir dan dapat mengembangkannya pada usia dewasa. Kecerdasan berkembang lebih baik apabila dilakukan sedemikian rupa karena dapat dilahirkan dengan panca indera yang terstimulasi. Sejarah singkat teori kognitif. Teori kognitif dikembangkan pada paruh kedua abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kritik teori behavioristik yang dianggap terlalu sederhana untuk menjelaskan kompleksitas pemikiran manusia. Tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Noam Chomsky, dan Ulrich Neisser berperan penting dalam perkembangan teori ini. Piaget, seorang psikologi perkembangan, mengembangkan teori tentang bagaimana anak mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Ahli bahasa Chomsky menentang gagasan perilaku dengan menekankan struktur bawaan bahasa dan kemampuan orang menghasilkan kalimat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Psikologi kognitif Neisser memperkenalkan konsep pemahaman informasi dan menekankan pentingnya proses mental dalam membentuk perilaku. Oleh karena itu, teori kognitif menekankan pentingnya proses mental seperti observasi, memori, dan pemecahan masalah dalam memahami perilaku manusia. Implementasi teori kognitif dalam pembelajaran. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran mencakup berbagai pendekatan yang menekankan pada proses mental siswa dalam memahami, mengelola, dan menggunakan informasi. Ada beberapa cara teori kognitif diintegrasikan ke dalam konteks pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah. Guru memberikan situasi atau masalah yang mengharuskan siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Siswa diminta merumuskan strategi pemecahan masalah, menganalisis informasi, dan menemukan solusi yang tepat. Pendekatan ini memungkinkan siswa menerapkan konsep yang dipelajari dalam konteks yang bermakna. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek yang memerlukan pemikiran kreatif, analitis, dan sintetik. Mereka dapat melakukan penelitian, merancang solusi, atau membuat produk yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap suatu topik. Proyek ini memungkinkan siswa memperluas pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung dan refleksi. Yang ketiga yaitu pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Mereka berbagi ide, memecahkan masalah bersama, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan ini mendorong pertukaran informasi dan konstruksi pengetahuan antara siswa.
Yang keempat yaitu pembelajaran reflektif. Siswa didorong untuk merefleksikan pemahaman mereka, mengidentifikasi kesulitan atau kebingungan dan mencari strategi untuk mengatasi hambatan belajar. Proses reflektif membantu siswa menyadari proses kognitifnya dan mengembangkan strategi belajar yang efektif. Dengan menerapkan pendekatan ini, guru dapat memfasilitasi pembelajaran dengan berpusat pada siswa dan mengembangkan keterampilan kognitif yang mendalam serta pemahaman yang kuat terhadap pembelajaran. Ketiga yaitu teori humanistik. Konsep dasar teori humanistik. Teori humanistik merupakan ilmu psikologi yang hampir sama dengan teori kepribadian. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju, penting untuk mempelajari dan menerapkan teori humanistik dalam dunia pendidikan formal dan informal. Tujuan dari teori humanistik ini adalah agar siswa mempelajari perubahan dan pada dirinya dan lingkungannya. Teori humanistik memberikan pencerahan kepada dunia pendidikan bahwa pendidikan seharusnya menerapkan paradigma humanistik di mana praktek pendidikan memandang manusia sebagai suatu kesatuan yang utuh. Harapannya paradigma seperti ini dapat mewarnai seluruh sistem pendidikan dimanapun dan di semua jenjang pendidikan. Teori humanistik dicirikan oleh perspektif terhadap konsep memanusiakan manusia. Hal ini berakar pada pendidikan humanistik, yaitu suatu proses pendidikan yang berdasarkan pada pemikiran manusia. Proses pendidikan humanistik sendiri mempunyai pengertian bahwa proses pendidikan tidak hanya didasarkan pada peningkatan spiritual itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan menggali dan meningkatkan seluruh potensi diri. Pada dasarnya, setiap siswa mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran berhasil bila pembelajaran dapat menyadarkan siswa terhadap dirinya dan lingkungannya. Dengan demikian, tidak diperlukan waktu belajar yang lama untuk mencapai pemahaman yang diinginkan, namun lebih menitikberatkan pada pentingnya belajar sesuai isi atau materi yang dipelajari untuk membentuk pribadi yang utuh. Teori pembelajaran humanistik menekankan pendidik sebagai pembimbing. Pendidik yang baik adalah pendidikan yang dapat menjadikan siswanya manusia seutuhnya. Tujuan sekolah humanistik adalah untuk meningkatkan potensi dan kecerdasan sehingga mampu menjawab tantangan global. Pendidik memberikan bimbingan positif yang membebaskan kepada peserta didik dan kegiatan belajarnya. Jadi nilai atau norma diterima secara bermakna dan menginformasikan perilaku positif dan negatif yang tidak boleh dilakukan. Sejarah singkat teori humanistik. Teori humanistik muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan pendekatan psikoanalitik dan perilaku dalam menjelaskan pengalaman manusia. Ini dikembangkan terutama pada tahun 1950-an dan 1960-an di Amerika Serikat. Tokoh utama dalam perkembangan teori ini adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Rogers yang dikenalkan sebagai konsep diri mengembangkan teori yang berpusat pada klien. Ia menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif individu serta pentingnya hubungan terapoktik yang empatik dan penerimaan tanpa syarat antara konselor dan klien. Rogers percaya bahwa manusia secara alami memiliki keinginan untuk mencapai potensi penuhnya dan berkembang secara positif jika lingkungan mendukung pertumbuhan tersebut. Abraham Maslow dengan menggunakan hierarki kebutuhan, Maslow menyajikan kerangka kerja untuk memahami motivasi manusia. Ia berpendapat bahwa individu memiliki serangkai kebutuhan hierarkis di mana dengan kebutuhan fisik dan rasa aman, kemudian kebutuhan sosial dan rasa memiliki, dan diakhiri dengan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, dengan memuaskan kebutuhan yang lebih rendah, orang berusaha mencapai potensi penuh mereka dan mengalami pertumbuhan yang lebih besar. Teori humanistik menekankan keunikan dan otonomi individu serta keinginan mereka untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan diri. Hal ini menekankan pentingnya pengalaman subjektif, kebebasan pribadi, dan tanggung jawab dalam membentuk kehidupan yang bermakna. Teori tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam bidang psikologi, khususnya dalam konteks terapeutik dan pendidikan. Implementasi teori humanistik dalam pembelajaran. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajarannya yang fokusnya adalah pada pertumbuhan pribadi, perkembangan diri, dan pengalaman belajar yang bermakna.
Ada beberapa cara menerapkan teori humanistik dalam konteks pendidikan, yaitu yang pertama pembelajaran terpusat. Guru memfasilitasi pembelajaran yang terpusat pada siswa, yaitu siswa mengontrol pembelajarannya sendiri. Hal ini berarti memberikan siswa otonomi untuk mengeksplorasi minat dan kebutuhan mereka sendiri dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dan refleksi pribadi. Yang kedua yaitu pendekatan guru atau konselor. Guru bertindak sebagai pembimbing atau mentor dan mencoba memahami kebutuhan dan keinginan kepentingan masing-masing siswa. Mereka memberikan dukungan, penerimaan, dan empati kepada siswa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka. Yang ketiga yaitu pembelajaran kolaboratif. Guru mendorong kerjasama dan kolaboratif antar siswa, memungkinkan mereka untuk saling belajar dan mendukung satu sama lain dalam pencapaian mereka. Tujuan pembelajaran ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial dan emosional siswa. Pembelajaran berdasarkan pengalaman. Guru memberikan siswa pengalaman belajar yang bermakna dan relevan yang memungkinkan mereka menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman dunia nyata. Hal ini membantu siswa melihat nilai yang mereka dapat dari yang mereka pelajari. Yang selanjutnya itu memberikan masukan positif. Guru memberikan masukan positif dan konstruktif kepada siswa dan mendorong mereka untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung kepercayaan diri dan motivasi siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Dengan menerapkan pendekatan ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang meningkatkan kepercayaan diri, motivasi intrinsik, dan kesadaran diri siswa untuk membantu mereka mencapai pertumbuhan pribadi dan akademik yang optimal. Yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Konsep dasar konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pandangan bahwa pembelajaran adalah proses konstruksi pengetahuan, di mana siswa aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Ini menekankan pentingnya interaksi siswa dengan materi pembelajaran dan lingkungan mereka untuk menciptakan pemahaman yang berarti. Siswa dipandang sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri, bukan penerima pasif informasi. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, kerjasama, dan pembelajaran kontekstual. Singkat teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme muncul pada abad ke-20 sebagai respon terhadap pandangan behavioristik yang mengabaikan peran aktif individu dalam belajar. Konstruktivisme menekankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana individu secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungannya. Sejarah lahirnya teori konstruktivisme yaitu Piaget merupakan salah satu tokoh utama dalam perkembangan teori konstruktivis. Mempelajari psikologi perkembangan anak, ia berpendapat bahwa anak secara aktif mengonstruksi pengetahuannya sendiri saat berinteraksi dengan lingkungan. Piaget mengidentifikasi tahapan perkembangan kognitif yang mencerminkan bagaimana anak-anak memahami dunia di sekitar mereka. Selanjutnya itu Vygotsky adalah seorang psikologi Rusia yang juga sangat mempengaruhi perkembangan teori konstruktivis. Konsep ini teorinya adalah zona of possible development yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi ketika individu berada antara apa yang mereka dapat dan lakukan sendiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain. Vygotsky juga menekankan pentingnya interaksi sosial dengan pembelajaran dan perkembangan individu. Selanjutnya yaitu Jerome Bruner. Bruner menyajikan ide-ide konstruktivisme dalam konteks pendidikan. Ia menekankan pentingnya struktur dan represi dalam pembelajaran dan peran guru dalam memfasilitasi proses penciptanya pengetahuan siswa. Bruner juga memperkenalkan konsep kurikulum spiral di mana materi pembelajaran disusun dalam pola berulang pada tingkat yang semakin kompleks. Hal ini telah mempengaruhi praktik mengajar di seluruh dunia, terutama dalam meningkatkan pemahaman mendalam, memecahkan masalah, dan pemikiran kritis di kalangan siswa.
Implementasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Penerapan teori konstruktivisme adalah pembelajaran menekankan pada peran aktif siswa dalam menciptakan pengetahuannya dan interaksi dengan subjek dan lingkungan belajarnya. Ada beberapa cara menerapkan teori konstruktivisme dalam lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Guru memberikan proyek atau tugas yang melibatkan penelitian, penyelidikan, dan kreativitas siswa diminta mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mempresentasikan hasilnya. Proyek ini memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua yaitu diskusi dan kolaborasi. Guru memfasilitasi diskusi kelompok atau kolaborasi di mana siswa dapat berbagi ide, menyampaikan pendapat, dan memecahkan masalah bersama. Diskusi ini mendorong siswa untuk menantang pemahaman mereka, menguji ide-ide mereka, dan mengembangkan perspektif yang lebih luas. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah berbasis kasus. Guru menyiapkan situasi kasus atau masalah yang menantang, yang memerlukan analisis kritis dan pemecahan masalah. Siswa diminta untuk mengidentifikasi suatu masalah, menganalisis faktor-faktor yang terlibat, dan merumuskan solusi yang efektif. Pendekatan ini memungkinkan siswa menghubungkan konsep teoritis dan situasi dunia nyata. Selanjutnya itu pertanyaan terbuka dan penemuan. Guru menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong pemikiran kritis dan refleks siswa. Mereka mendorong siswa untuk mengeksplorasi, menemukan, dan konsep secara mandiri melalui eksperimen, observasi, atau penelitian independen. Umpan balik yang selanjutnya itu ya umpan balik dan refleksi. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Hal ini membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka, mengidentifikasi kelemahan mereka, dan merencanakan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Dengan menerangkan pendekatan konstruktivis ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, berpusat pada siswa, dan penuh pengalaman, kedalaman, dan pemikiran kritis siswa.